Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Setelah minggu lalu kita bahas tema kedua, maka pada kesempatan ini kita akan bertemu kembali dengan BKSN tema yang ketiga, yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Pandemi COVID-19 ini ternyata lebih lama dari yang diperkirakan. Banyak orang bingung harus berbuat apa. Bahkan kehilangan akal karena nggak tahu harus ngapain. Gaya hidup pun harus berubah. Dan ini terjadi pada semua golongan dan lapisan masyarakat. Bahkan anak-anak dan remaja pun dipaksa merubah gaya hidup mereka. Bacaan kitab suci diambil dari Lukas 10 ayat 25-37. Perikop ini cocok dengan kondisi saat ini, di mana banyak orang yang menderita akibat pandemi ini. Tapi kita juga perlu sadari, Yesus selalu peduli pada setiap orang yang menderita. Dia tidak akan tinggal diam. Dalam penderitaan akan ada pertolongan. Ada orang yang Yesus kirim untuk menolong. Namun kembali kepada kita semua, apa mau menerima perutusan yang Yesus berikan atau malah menolaknya? Apa bertindak sebagai seorang imam, sebagai seorang Lewi, atau sebagai orang Samaria? Jangan sampai saat Yesus minta kita cuek. Yesus memandang kita, menunggu untuk kita menjawabnya, tapi kita malah berpaling. Banyak loh orang yang diharapkan dapat membantu untuk meringankan penderitaan, ternyata hanya diam berpangku tangan atau bahkan malah melempar tanggung jawabnya kepada orang lain. Jadi saat kita menderita, kita harus tetap tenang. Kita ingat akan kasih Allah. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menolong, mendampingi dan membantu kita. Mungkin pertolongan datang melalui orang-orang seperti orang Samaria tadi. Perikop ini diawali dengan percakapan Yesus dengan seorang ahli Taurat yang ingin mencobainya dengan bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus tahu motivasi ahli Taurat ini tidak murni, ingin mencobai dan memamerkan kehebatannya. Sehingga Yesus menjawab pertanyaan ini dengan kembali bertanya, bagi kalangan Yahudi, sesamanya adalah bangsa Yahudi sendiri. Sementara orang lain, apalagi orang Samaria, kurang dihargai. Mereka dianggap manusia hibrid, separuh Yahudi dan separuh pemuja dewa-dewi. Ini dapat kita lihat dalam praktek ibadat di Bukit Pengorbanan, karena mereka sebenarnya punya kebudayaan sendiri sebelumnya. Mereka adalah produk kawin campur yang terjadi pada masa pembuangan, di mana kebijakan bangsa Asyur yang mengalahkan kerajaan utara menukar orang dari daerah-daerah taklukannya. Orang Yahudi dibuang ke tempat lain, sementara orang dari bangsa lain dikirim ke Samaria. Maka orang Samaria tidak diakui sepenuhnya sebagai saudara, bukan sesamanya. Bahkan mereka berseteru, dan perseteruan ini memuncak saat orang Yahudi menghancurkan rumah ibadat orang Samaria di Gunung Gerizim pada tahun 128 sebelum Masehi. Yesus memberikan perumpamaan yang baik sekali di sini, di mana dikontraskan antara imam yang sangat dihargai oleh orang Yahudi, seorang Lewi yaitu orang-orang di seputar altar, dengan orang Samaria yang tidak dianggap tadi. Imam yang seharusnya paling tahu Taurat namun gagal mengamalkan isinya, yaitu kasih Allah. Dia tidak peduli dengan masa bodoh dengan hal di depan matanya. Dia tidak mau direpotkan. Seorang Lewi yang sekarang mungkin dapat dikatakan sebagai seksi liturgi di paroki, yang seharusnya pemahaman terhadap kasih Allah lebih baik daripada orang Samaria, juga sama dengan iman tadi. Masa bodoh, tidak peduli, dan tidak mau tahu dengan penderitaan orang lain. Sementara orang Samaria tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia tidak segan-segan membersihkan luka dengan minyak yang mahal untuk memberikan kenyamanan. Sementara anggur yang mengandung alkohol untuk mencegah infeksi, tentunya sebagai disinfektan. Bahkan kemudian menaikkan orang korban tadi ke atas keledai tunggangannya. Yang artinya dia rela berjalan sementara si korban di atas keledai. Merawat selama di penginapan, dan keesokan harinya dia berikan 2 dinar untuk biaya perawatan selanjutnya. Bahkan dia katakan, "Rawatlah, jika kau belanjakan lebih, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Tindakan belas kasihan dari orang Samaria ini adalah tindakan yang luar biasa, yang tidak melihat suku, agama, ras, serta tidak memperhitungkan untung rugi hanya demi keselamatan orang yang sama sekali tidak dikenalnya.
Bukankah situasi seperti ini terjadi juga pada kita saat ini? Kadang kita menutup mata pada orang-orang di sekeliling kita yang menderita dan butuh pertolongan. Memang saat ini mungkin bukan karena dihajar habis-habisan oleh seorang penyamun, tapi lebih kepada dampak sosial ekonomi dari pandemi ini. Banyak keluarga yang tidak bekerja, bahkan kehilangan penghasilan, habisnya tabungan, banyak yang gaya hidupnya berubah, juga tidak sedikit keluarga tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya dengan layak. Tidak mampu bayar uang sekolah, tidak mampu beli seragam. Ironisnya, banyak orang yang notabene seperti imam dan orang Lewi tadi merasa sebagai pelayan gereja atau bahkan aktivis di sana-sini tapi malah menutup mata. Masa bodoh dan tidak mau tahu. Sementara anaknya dapat sekolah dengan baik, bahkan mungkin pernah menerima uluran tangan orang lain, tapi ternyata tetap tidak punya hati nurani dan tidak peduli, masa bodoh terhadap orang di sekitar, dan menutup mata terhadap belas kasihan. Tuhan Yesus yang peduli sekarang mengajak kita semua untuk memberi perhatian kepada orang yang kurang beruntung di sekitar kita, yang mungkin tiba-tiba muncul di hadapan kita. Jangan sampai kita yang sebagai murid Yesus yang merasa dekat dengan Tuhan, tapi tidak menyontoh Yesus seperti imam dan Lewi tadi. Bahkan lebih mementingkan tugas keagamaan dan kenyamanan pribadi daripada belas kasihan terhadap sesama. Hal ini juga mungkin seperti kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin di Lukas 16 ayat 19 dan sampai 31. Di depan mata kita ada orang miskin yang hampir mati kelaparan, namun kita tidak peduli. Masa bodoh dan tidak berbuat apa-apa sehingga dia mati. Kenapa Lazarus yang miskin memiliki nama dalam perikop itu, sementara si kaya hanya dikatakan sebagai orang kaya? Sepertinya namanya tidak ada di kitab kehidupan, tidak tercatat di surga karena ketidakpeduliannya, kemasabodohannya, dan ketiadaan empatinya. Ingat, Yesus menutup percakapan dengan si ahli Taurat tadi pada Lukas 10 ayat 37b. Pergilah dan perbuatlah demikian. Tentunya kalau kita sudah mengetahui, seyogianya kita melakukannya, bukan? Jangan sampai seperti Yakobus 4 ayat 17, dosa kelalaian. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di subscribe dan juga di like. Dan di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.